Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang selama ini tuh sering meninggalkan kamu atau berulang kali sering sekali meninggalkan kamu atau pergi darimu. Tapi ketika dia sudah pergi meninggalkan kamu, dia justru malah tidak tenang, dia justru malah selalu kepikiran kamu terus, dia selalu malah hidupnya itu kayak selalu berpusat pada kamu lagi, keinget kamu lagi gitu. Ya, kalau lihat di sini. Oke, kita lihat energi dari orang ini, siapa dia yang meninggalkan kamu tapi tidak tenang. Ouch, sorry, it's bad. Ternyata selama ini dia mempergunakan atau menyalahgunakan kebaikan hatimu. Aku lihat di sini, bahkan dia selalu memperlakukan kebaikanmu dengan berlebihan atau seperti menyalahgunakan sifat baikmu secara berlebihan, memanfaatkan berlebihan sikap baikmu. Bahkan juga dia tidak pernah mau membalas budi atas apa yang kebaikan-kebaikan yang telah kamu berikan ke dia. Aku melihat di sini dia orang yang bisa dibilang kayak menguasai setiap langkahmu, setiap keputusanmu, setiap gerak-gerikmu, ya. Dan aku melihat di sini ketika kamu masih bersama dia, kamu selalu harus tunduk atas apapun keputusan dia atau maunya dia, seperti itu. Dan aku melihat ada ketidakseimbangan juga yang terjadi di antara kamu dengan dia di dalam hubungan ini ya. Dan ketika hubungan ini sudah tidak seimbang, aku melihat kayak sampai saat ini hubungan yang tidak seimbang ini, ya penuh dengan masalah ini, itu tidak pernah mau diperbaiki, atau dia kayak nggak mau menyesuaikan, ya memperbaiki lah ya. Dia tidak mau memperbaiki keadaannya, memperbaiki masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini memang orangnya egois ya, orangnya kasar, sehingga membuat kamu mau nggak mau harus menjauh dari si dia, gitu ya. Dan aku melihat di sini dia selalu menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan untuk menguasai kamu, untuk membuat kamu termanipulasi agar membuat kamu selalu bergantung dan tunduk kepada dia, seperti itu ya. Hubungan ini aku lihat memang on off. Ada Eight of Swords ya. Jadi dikala kamu sudah mulai pergi gitu ya, misalkan dari dia atau dia pergi dari kamu, mungkin kamu berusaha sekali untuk move on, berusaha sekali untuk menerima apa yang terjadi gitu ya. Ketika kamu sudah mulai move on, ketika kamu sudah mulai tenang dengan hidupmu, si dianya nih yang justru malah nyari-nyari kamu lagi, datang-datang lagi gitu ya. Karena aku lihat di sini memang setiap kali kalian berpisah,
ini orang selalu yang datang duluan gitu. Dia yang selalu memulai hubungan ini kembali. Dia yang selalu mengejar-ngejar atau mencari-cari kamu. Tapi energinya cepat ya, sehingga cepat datang tapi juga cepat berlalu, seperti itu ya. Eight of Swords. Kemudian aku melihat ada Queen of Swords. Dia orang yang pemilih dalam mencari pasangan ya, karena memang aku lihat di sini dia sangat menghargai ruang pribadinya, sehingga dia paling nggak suka kalau misalkan pasangannya itu terlalu banyak ikut campur atau suka mengkorek-korek masalah pribadi dia. Dan aku juga di sini juga melihat dia ini orang yang sangat menghormati batasan dari orang-orang lain, termasuk pasangannya. Dia juga orang yang nggak suka ikut campur dalam masalah pribadi pasangan, seperti itu. Dia orang yang nggak gampang berbaur ya, orang yang nggak gampang berbaur dengan orang-orang yang baru dia kenal gitu ya. Terus itu juga orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum. Dia orang yang bisa dibilang berbakti ya kepada keluarga, humoris, baik hati, dan orang yang penuh dengan kasih sayang ya. Hanya saja dia ini adalah seorang yang mau menjalin hubungan atau berkomitmen, tapi dia orang yang selalu merindukan kebebasan atas dirinya atau kemerdekaan atas dirinya. Jadi walaupun berkomitmen, dia nggak mau dia hidupnya itu dikekang atau hanya dimiliki oleh satu orang kayak gitu ya. Jadi dia ya di luar sana dia maunya bebas. Dia mau tebar pesona juga di luar sana, seperti itu. Seperti orang lajang gitulah ya. Dan mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah bercerai atau mungkin sudah menjadi orang tua tunggal ya. Jadi aku lihat di sini memang dia ini orang yang sangat menghargai kemandirian dirinya dan kemandirian pasangan gitu ya. Dan dia ingin memang mencari pasangan hidup yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan atas dirinya. Orangnya skeptis memang aku lihat di sini, tapi memang orangnya juga realistis, orangnya cerdas. Mungkin dia orangnya lebih tua dari kamu, humoris. Terus itu aku lihat di sini dia ini orang yang sampai saat ini selalu bisa dibilang kayak nggak terbuka lah ya. Jadi masih sampai sekarang ini selalu mencoba menyembunyikan luka atau kesedihan dia dari masa lalu ya. Dia orang yang suka berteman, orang yang eksentrik, lugas ya, dan suka menyemangati orang-orang yang di sekitar dia gitu ya. Dia orang yang telah mengalami banyak kehilangan atau penderitaan di dalam hidupnya ya. Mungkin dia lebih berpengalaman ya dalam banyak hal dari kamu. Terus itu juga aku melihat dia orang yang berprinsip, orang yang berkompeten ya dalam pekerjaannya, atau misalkan dia sudah melakukan sesuatu maka dia akan lakukan itu sampai tuntas. Oke, kemudian Eight of Cups. Saat ini dia sedang mengevaluasi kembali tentang pilihan dia. Jadi mungkin selama ini hubungan kalian itu juga dipengaruhi oleh pilihan lainnya ya. Jadi hubungan kalian itu masih gimana ya, dia itu masih punya pilihan lain. Jadi nggak cuman kamu gitu loh ya. Dia ini banyak pilihan mungkin. Dia ini banyak pilihan. Jadi nggak cuman kamu loh pilihan dalam hidup dia. Kalau misalkan ini pilihannya tentang pasangan ya, berarti dia saat ini tuh sedang memilih pasangan lain, bukan kamu ya, bukan kamu. Atau mungkin kalau bukan pasangan, mungkin tentang karir, dia lebih memprioritaskan karirnya dibandingkan kamu pasangannya, seperti itu ya. Kalian situasikan aja. Intinya saat ini dia sedang mengevaluasi
pilihan dia dan memikirkan hal-hal yang dia sukai dan yang dia pedulikan. Jadi saat ini apakah benar ya keputusan dia sekarang memilih yang lain dibanding kamu itu benar? Apakah ini keputusan yang terbaik? Apakah ini yang membuat dia merasa bahagia? Apakah ini pilihan yang membuat dia merasa sangat menyukainya gitu ya, sangat menyukai pilihan ini, seperti itu, bisa memberikan suatu kebahagiaan dan kepuasan di dalam hidup dia. Dan aku melihat mungkin hubungan ini sudah terjalin bertahun-tahun, ada yang bertahun-tahun di sini. Dan aku lihat juga di sini dia memang bukan orang yang selalu mengkompromikan suatu hubungan karena berapa lamanya hubungan dijalani, tapi seberapa nyamannya atau seberapa bahagianya dia menjalani hubungan itu gitu ya. Jadi nggak masalah mau jalani hubungan berapa lama, asalkan membuat dia merasa bahagia, dia akan jalani gitu. Tapi kalau misalkan udah lama-lama tapi penuh dengan kesulitan, dia pasti akan secara logika memilih yang lain kayak gitu. Tapi sekarang mungkin walaupun hubungan kalian ini sudah bertahun-tahun, dia ternyata memilih yang lain kayak gitu loh. Sehingga saat ini mengevaluasi pilihan dia sekarang, apakah iya benar ini yang bisa membuat aku bahagia gitu ya. Dan saat ini dia juga menyadari bahwa kok malah sekarang ini pilihan dia justru malah memberikan banyak rasa sakit gitu loh ya, justru malah memberikan banyak rasa sakit, sehingga saat ini dia memang harus fokus pada hal-hal penting yang juga yang juga mencangkup hubungan bersamamu gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan dia milih pasangan lain deh misalkan gitu ya, dia misalkan milih pasangan lain, setelah dijalani kok ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak bahagia, justru malah semakin jauh dari kamu, semakin menyakitkan gitu. Sehingga dia pikirkan lagi, kok gini ya gitu. Oke, kalau gitu apakah keputusanku salah? Terus kalau misalkan aku mau kembali lagi dengan kamu, sedangkan aku kemarin sudah salah memilih gitu loh, aku sudah salah memilih, aku malah memilih yang lain bukan kamu. Kira-kira untuk memperbaikinya harus gimana ya? Nah, dia akan mempersiapkan yang menjadi penunjang untuk bisa mendapatkan maaf atau mendapatkan perhatianmu lagi. Misalkan hal-hal yang menunjang itu, mungkin karirnya diperbaiki, sikapnya yang diperbaiki, pola pikirnya diperbaiki atau apapun itu gitu ya, sebelum nantinya dia kembali lagi kepada kamu, dia datang lagi ke kamu gitu. Karena the devil nih, ada rasa tidak nyaman yang dia rasakan ataupun kamu rasakan selama ini ketika dia selalu bertindak secara egois ya. Apalagi di sini hubungan kalian tuh gara-gara dia tuh hubungannya mandek gitu loh, hubungannya stuck, hubungannya tidak ada perkembangan akibat dari dia yang selalu berselisih paham dengan kamu. Terus itu juga sampai aku lihat ada permusuhan di sini. Terus itu juga sering mengabaikan kamu karena dia tidak bisa membagi waktu dia antara kamu, pekerjaan, dan pilihan lainnya. Ya, pilihan lain itu bisa ya selingkuhannya, bisa ya keluarganya, bisa temannya, atau apapun gitu ya. Jadi aku lihat di sini ternyata dia tidak bisa membuat dirimu menjadi prioritas gitu, sehingga kamu sering banget diabaikan, sering banget tidak diperdulikan gitu ya. Bahkan the devil ini juga aku melihat ada yang sampai mungkin kawin lari ya, ada yang sampai tahu-tahu dia udah nikah sama orang lain, itu ada aku lihat di sini ya. Nah,
Kemudian ada Five of Cups. Setelah semuanya hancur, dia lebih memilih yang lain dibanding kamu. Ada penyesalan yang wow banget. Aku lihat di sini dia menyesal banget tidak bisa mempertahankan atau membuat kamu bahagia ketika kamu waktu itu bersama dia. Atau bahkan sampai sekarang, ya. Sampai sekarang dia tidak pernah memberikan kamu kebahagiaan saat bersama dia. Dia menyesal tidak bisa menggenggam erat hubungan kalian, dia tidak bisa mempertahankan hubungan kalian, ya. Padahal dia sadar, dia tahu bahwa kamulah the one baginya, bahwa kamu orang yang dia sayangi, gitu, yang dia mau. Akhirnya di sini aku melihat kayak dia ingin menunjukkan emosionalnya lagi, ya. Dia ingin menunjukkan dirinya lagi di depan kamu, ya. Bisa dibilang dia akan rekonsiliasi lagi, dia akan datang lagi ke kamu, ya. Dia ingin menghilangkan kesulitan kesulitan dia sekarang, gitu ya. Terutama tentang perasaan, ya. Ya itu tadi, ketika dia jauh dari kamu tuh dia merasa kayak sedih, merasa kayak kok malah menyakitkan, rindu, ya, kehilangan, seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia kayak ingin rekonsiliasi lagi dan memulihkan hubungan kalian. Judgment, aku melihat ada jarak, ya, jarak yang cukup jauh nih. Ada yang bisa sampai luar negeri nih, ya. Jaraknya cukup jauh, ada yang sampai di luar negeri. Terus juga aku melihat kayak entah ini kamu atau dia yang memberikan penilaian yang tidak adil. Jadi kalau misalkan kamu mungkin, ya, bisa jadi kalau ini energi kamu, kemarin itu kamu kayak menilai dia secara sepihak. Misalkan dia melakukan sesuatu tindakan yang membuatmu tidak tahan, ya, membuat kamu hanya menunggu, misalkan, ya. Ternyata dia ya itu tadi, karena di devil ini dia nggak bisa meluangkan waktu dengan seimbang antara kamu, pekerjaannya dan selingkuhannya, sehingga kamu selalu dicampakkan, sehingga kamu selalu menunggu dia, ya. Dan akhirnya di sini ketika kamu mengambil suatu keputusan tuh, ya, secara sepihak, ya. Mungkin kamu langsung tiba-tiba meninggalkan dia, pergi dari dia, gitu, ya, tanpa ada konfirmasi, atau ya mungkin dengan konfirmasi tapi atas kemauan dirimu sendiri, gitu loh, tanpa persetujuan dia. Nah, jadi dia ketika kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan dia seperti ini, dia ngerasa ini nggak adil bagi dia, gitu loh. Keputusan yang kamu ambil sekarang dengan cara meninggalkan dia seperti ini, seolah-olah kamu kayak menganggap dia atau menyudutkan dia, ya, berperilaku yang salah, gitu loh. Ya walaupun memang benar, tapi aku rasa memang orang ini tuh orang yang memang egois, terus itu narsis, sehingga dia ini walaupun salah nggak akan pernah mau mengaku salah dan nggak mau dianggap salah, kayak gitu. Ya, karakter orangnya memang kayak gitu. Orangnya egois, maunya selalu dianggap benar, nggak mau dibilang salah, dan nggak pernah mau mengaku salah, kayak gitu. Jadi ketika kamu mengambil keputusan, yang salah itu kamu menurut dia. Kenapa kamu bersikap tidak adil seperti itu? Mengapa kamu mengambil suatu tindakan sepihak seperti itu, meninggalkan aku? Jadi seolah-olah akulah yang salah, gitu loh. Dia yang salah, gitu. Seolah-olah kamu memojokkan akulah yang berkhianat. Ya memang dia berkhianat, aku lihat di sini, tapi dia nggak mau diperlakukan seperti ini. Dia maunya semua tindakan yang kamu lakukan itu atas kendalinya dia. Nih, Six of Pentacles. Ya. Semua langkahmu, semua keputusanmu itu harus atas kendalinya dia, atas maunya dia, gitu. Jadi kalau kamu berani untuk mengambil keputusan sendiri, dia nggak terima.
gitu. Ini bukan suatu tindakan yang pantas untuk kamu ambil gitu ya. Karena aku juga memang selama ini tuh ngelihat hubungan kalian itu aduh banyak banget konfliknya. Terus itu hubungan ini memang sudah rusak ya. Terus itu juga sulit apa ya, dia mungkin orang yang sulit diajak bicara serius gitu ya. Jadi kalau misalkan diajak bicara serius itu mungkin dia akan memplesetkan atau apa ya, kayak menya-menye kayak gitu loh. Tahu gak sih menya-menye? Ya, yang kamu bertanya A gitu ya. Kamu bertanya A, dia nanti jawabnya itu nggak nyambung dengan pertanyaan gitu. Kayak diplesetkan, bukan diplesetkan, apa sih? Kayak kamu membahas apa, dia jawabnya apa, kayak gitu. Beda gitu. Jadi tidak memberikan kepuasan kepada kamu tentang apa ya? Tentang amarahmu, tentang kekecewaanmu, tentang kepenasaranmu, seperti itu. Dan ya, aku lihat kuat banget hubungan ini benar-benar stuck ya. Hubungan ini stagnan ya. Bahkan apa ya, kalau aku lihat tuh di antara kamu dengan dia itu ada komunikasi yang tidak jujur dan tidak lugas ya. Yaitu tadi orangnya menya-menye. Ya, paham lah maksud aku menya-menye ya. Itu kalau diajak ngobrol tuh menya-menye, kita nanyanya apa, jawabnya apa, kayak gitu. Nggak nyambung kayak gitu. Terus itu juga dia ini orang yang gampang terhasut atau gampang mendengarkan kritikan-kritikan atau omongan-omongan orang gitu. Ya, misalkan nih ada kan pihak ketiga ya. Ada pihak ketiga nih. Nah, misalkan nih si selingkuhan yang ada di antara kalian ini tahu gitu bahwa dia ini punya pasangan yaitu kamu. Nah, dia nanti menghasut bahwa ya kamu jahat lah, kamu nggak cantik lah, nggak ganteng lah, kamu nggak baik lah, kamu orangnya galak lah, kamu orang yang nggak pantas lah dengan dia. Ya, terhasut dia gitu. Jadi ya udah gampang gampang masuk perselingkuhan itu di hubungan kalian. Itu kalau aku lihat juga di sini jarak juga kan yang memisahkan kalian, sehingga nggak bisa apa ya, nggak bisa membuat keputusan secara cepat ya untuk hubungan kalian gitu. Ya udah, selain komunikasinya buruk, dianya nggak bisa diajak ngobrol, terus itu jarak juga yang membuat kalian sulit untuk berkomunikasi ya, untuk apa sih namanya, gimana ya, paham nggak sih, kayak kalau kita lagi marah sama orang tapi itu lewat telepon, otomatis kan pemikiran orang yang di seberang sana apa, di pikiran kamu apa gitu, akhirnya kan semakin amburadul gitu ya. Kadang kan justru malah kalau hanya lewat video call atau hanya lewat telepon, apalagi lewat chat, itu kan justru malah tidak menyelesaikan masalah. Nah, kamu itu dengan dia seperti itu gitu ya. Jadi nggak, penyampaian yang dilakukan hanya lewat dawai hanya lewat telekomunikasi gitu ya, itu kayak tidak bisa membahas secara tuntas gitu. Jadi memang harus kalian ini bertemu secara langsung. Tapi di sini karena ada jarak, mungkin ya bahkan ada yang sampai beda negara. Intinya kayak ada yang dipisahkan oleh lautan tuh atau perairan gitu. Jadi cukup jauh. Gitu kalau aku lihat di sini. Oke. Jadi bagaimana sih energi dia kemudian setelah ininya ya? Setelah ini energi dia mau ngapain sih sama kamu? Apakah memang ini hubungan akan diakhiri atau memang benar akan rekonsiliasi lagi? Jika memang ingin rekonsiliasi lagi,
Ya, apakah memang dia ingin benar memperbaiki hubungan ini atau hanya ada niat tertentu? Feeling romance. Kalau aku lihat sih sebenarnya dia masih ada, ya karena dia rekonsiliasi lagi tuh karena memang masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta, masih ada rasa lah sama kamu ya. Kalau aku lihat di sini dia masih ada rasa. Terus itu juga ini ada children. Entah ini kalian juga memang ini mantan suamimu kah ya, atau ini suamimu sehingga kalian sudah punya anak ya, anak kalian berdua, atau salah satu di antara kalian sudah punya anak dan yang mempengaruhi hubungan kalian juga ini ada hubungannya dengan anak. Bisa jadi mungkin tidak direstui anak, atau dia ingin rekonsiliasi lagi karena anak. Nah gitu ya, intinya ada anak nih ya, ada pengaruh anak juga. Dan ya, true love, aku lihat memang masih ada rasa cinta dan sayang sama kamu. Tapi dia merasa sekarang cinta dia itu kayak sepihak doang, kayak cuman dia doang yang masih cinta sama kamu. Kamunya kayak udah bodo amat. Nah, makanya di sini kayak ada rasa kayak hormon adrenalin itu kayak berpacu gitu loh ya. Kok aku diabaikan gini ya sama kamu, sehingga ada rasa tantangan untuk mendapatkan perhatianmu kembali, untuk membuat hubungan kalian kembali utuh kayak gitu loh ya. Jadi memang orangnya tipenya kalau semakin kamu tidak membutuhkan dia akan semakin penasaran untuk mendapatkan kamu. Tapi kalau semakin kamu mengejar-ngejar dia, semakin enak gitu loh. Keenakan lebih tepatnya. Dianya kayak makin besar kepala ya, dan makin keras kepala gitu. Suka semena-mena gitu. Orangnya memang bentukannya kayak gitu, karakternya memang kayak gitu ya. Jadi ya keputusanmu ini sebenarnya sudah benar gitu ya, apalagi orangnya toxic kayak gini. Nah, dan setelah berpisah kayak gini, dia kan sering kepikiran kamu. Akhirnya dia berpikir juga, oh kenapa aku selalu kepikiran kamu, jangan-jangan memang ternyata benar, hanya kamulah yang mampu memenuhi kekosongan hatinya, hanya kamulah this could be the one, hanya kamulah satu-satunya yang dia mau, yang dia inginkan, yang bisa melengkapi dia, yang bisa memenuhi dia sesuai dengan kriteria pasangan yang dia mau gitu loh ya. Jadi this could be the one ya, kamu the one baginya gitu loh kalau aku lihat di sini. Makanya di sini dia masih punya keyakinan, keoptimisan bahwa dia masih bisa menjalani hubungan dengan kamu suatu saat nanti. Gitu. Makanya di sini ada rekonsiliasi, kemudian di sini juga ada stay optimistic about your love life ya. Dia masih yakin dengan hubungan percintaan ini bisa terjalin kembali gitu. Ya. Jadi kelanjutannya ya dia akan datang lagi. Karena dia merasa bahwa sekarang dari sikap kamu yang acuh terhadap dia itu menjadi sebuah tantangan. Loh, kenapa sih kok kamu mengabaikan aku? Aku ini pusat center loh. Aku ini pusat center. Ya, center of point ya. Aku ini orang yang pusat perhatian loh. Aku ini pusat perhatian loh. Kenapa kamu nggak merhatiin aku kayak gitu? Jadi itu yang membuat dia tertantang untuk membuat kamu perhatiin dia sekarang gitu. Oke. Kira-kira kapan sih dia akan datang? Oke, ini ya disclaimer ya. Setiap energi orang itu beda-beda, sehingga kalau mau datang atau berurusan dengan waktu itu tidak bisa dipukul rata di tanggal ini semua, enggak bisa gitu ya. Tergantung dari si orangnya, kesiapan dia, kemudian kesiapan mentalnya dia, terus itu rencananya dia, kayak gitu ya. Tergantung, nggak bisa setiap orang dipukul rata.
Jadi di tarot itu selalu mengenal perkiraan ya. Kalau masalah waktu, masalah jam, tanggal, bulan, nah semacam itu. Oke. Jadi berbijak ya dalam menanggapi sebuah pembacaan tarot. Kalau aku lihat di sini kemungkinan paling cepat tuh sebulan lagi ya. Paling lama tuh 3 sampai 4 bulan lah ya. Itulah paling lama. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Itu saja. Oh, jadi kedua-belah zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah ceritanya sama, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Jadi berbijak ya. Ini ada huruf angka ya, bisa jadi tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia, misalkan hari jadi kalian, atau tanggal jadian kalian, atau tanggal berakhirnya hubungan kalian, atau tanggal momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada 13, 2, 6, 5, 9, 29, 2, 21, 30, 11, 15, 24. Kemudian bulannya di sini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Nggak harus di tanggal ada semua, di bulan juga ada, di sio juga ada, enggak. Kalau misalkan ceritanya sama, tapi salah satu dari tanggal atau bulan atau sionya yang sama, ya udah. Berarti memang cocok untuk kalian gitu. Ya, ini intinya yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan apa yang selama ini kalian alami gitu. Ada November, Mei, Oktober, Juli, April, Agustus, Februari, September, Januari. Oke, kemudian sionya ingat bisa sio kamu, bisa sio dia. Ada sio anjing, sio babi, sio kambing, sio kuda, sio monyet, sio ayam, sio kelinci, sio kerbau, dan sio ular. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. SNTRF VOPCQELBAYMGIUDWXHKJ. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi bacaan tarotku. Aku akhiri, salam satu kalian semua dan bye-bye.